Ya, Raja Ampat merupakan kawasan konservasi terumbu karang terlengkap di seluruh dunia. Namun kapal pesiar MV Caledonian Sky merusaknya akibat kesalahan navigasi kapal. Kerusakan terumbu karang diperkirakan terjadi di area seluas 1,8 hektar. Lalu seperti apa kerusakan tersebut dan apa langkah pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini? Koresponden CNN Indonesia Femi Afriyadi punya laporannya. Keanekaragaman hayati Laut Raja Ampat dinilai terlengkap di dunia. Dari 600 jenis karang dunia, 75%-nya berada di perairan ini. Ditemukan pula 1.104 jenis ikan, 669 jenis moluska, dan 537 jenis hewan karang. Kekayaan Laut Raja Ampat sekaligus membuat Raja Ampat memiliki tingkat ancaman yang juga tinggi. Kondisi ini bisa dilihat dari berbagai laporan kerusakan terumbu karang. Mulai dari aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, hingga dugaan kesalahan navigasi kapal-kapal yang masuk ke kawasan perairan Raja Ampat. Dampak yang ditimbulkan juga beragam. Yang terbaru dan dianggap paling buruk adalah tragedi kandasnya kapal pesiar MV Caledonian Sky yang mengakibatkan rusaknya kawasan terumbu karang seluas puluhan ribu meter persegi. Tepat di titik ini merupakan kawasan terumbu karang yang mengalami kerusakan akibat tertabrak kapal MV Caledonian Sky. Kita akan turun ke bawah dan akan melihat lebih dekat bagaimana kondisi di bawah di kedalaman 5 hingga 7 meter. Tidak mudah menyelam di area perairan Selat Dampir ini guna melihat lebih luas dampak kerusakan. Meski tergolong perairan dangkal, saya harus menaklukkan arus yang cukup kuat. Seorang penyelam berpengalaman ikut mendampingi dan memandu saya agar tidak hanyut terbawa arus. Kawasan perairan ini dikenal sebagai kawasan crossover reef yang berarti lokasi pertemuan arus. Kondisi inilah yang menyulitkan untuk menyelam dengan leluasa. Saya sampai di kedalaman 7 meter. Dari sini saya bisa melihat dengan jelas terumbu karang yang terdampak dari kejadian kandasnya kapal Caledonian Sky. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dampak kerusakan terumbu karang begitu dahsyat. Karang-karang yang terdampak memutih. Tidak terlihat lagi kehidupan khas terumbu karang di kawasan ini. Sejumlah karang patah berkeping-keping, berserakan di dasar perairan. Ada pula karang yang hancur dan terbelah menjadi beberapa bagian. Hanya tersisa beberapa jenis karang yang masih hidup. Kondisinya retak, tergerus dengan tingkat hidup 50%. Beragam jenis ikan dan biota laut lain yang menjadi daya tarik di lokasi ini turut menghilang. Kejadian ini mengakibatkan kehancuran habitat struktural ekosistem dan berkurangnya keragaman jenis spesies karang. Kini, kawasan yang awalnya dipenuhi beragam jenis terumbu karang telah menjelma menjadi kuburan bagi karang yang telah rusak dan mati. Kita sudah lihat kondisi terumbu karang yang mengalami kerusakan dan memang cukup parah kondisinya. Ini memang menjadi sebuah perhatian yang serius karena lokasi ini tidak hanya sebagai salah satu spot diving bagi para penyelam, tapi di kawasan ini juga merupakan kawasan konservasi terumbu karang. Menurut analisis peneliti terumbu karang, insiden ini sangat fatal. Kawasan yang terdampak merupakan kawasan konservasi yang menjadi zona inti pariwisata serta keamanan pangan.
dan hanya diperuntukkan bagi aktivitas penyelaman dan penelitian terumbu karang. Jadi dari hasil inventarisasi sementara kita mendapatkan ada 8 genus karang yang mengalami kerusakan. Itu butuh berapa lama lagi untuk dipulihkan? Jadi setiap genus itu mempunyai kecepatan pertumbuhan yang berbeda. Kalau yang cepat itu Acropora itu antara 1,5 sampai 2 cm per tahun. Dan itu juga tergantung kesuburan perairan. Kalau yang lama itu Porites, kemudian Favites, ya, itu membutuhkan waktu yang lama. Kasih mereka lihat video itu, mereka banyak yang menangis karena mereka bilang itu mungkin waktu terakhir bisa lihat crossover reef seperti dulu, mungkin 100 tahun lagi baru bisa. Pemerintah Indonesia langsung bereaksi terhadap insiden ini dengan membentuk tim nasional. Tugasnya mendalami kejadian perusakan terumbu karang. Sejumlah langkah penelitian dan investigasi dilakukan. Data serta informasi dikumpulkan secara komprehensif. Kapalnya ke sini. Ya. Pihak dari agen kapal perusak karang juga turut serta dalam survei dan penelitian ke lokasi terdampak. Dari survei bersama, disepakati jumlah data kerusakan luas kawasan terdampak mencapai 18.882 meter persegi atau lebih kurang 1,8 hektar. Luas ini dibagi menjadi 2 kategori kerusakan. 13.270 meter persegi ditetapkan sebagai rusak total. Sisanya 5.612 meter persegi rusak sedang oleh hempasan pasir dan pecahan terumbu karang akibat olah gerak kapal saat berupaya keluar dari kawasan perairan. Data yang terkumpul akan dijadikan materi tuntutan. Pemerintah mengajukan ganti rugi secara nominal serta gugatan ke perusahaan kapal Noble Caledonian Sky. Kerja pemerintah dalam menuntaskan persoalan ini belum usai, karena masih harus menentukan upaya restorasi dan rehabilitasi terumbu karang. Kerjasama untuk pemulihan, ataukah misalnya dengan menyerahkan kepada asuransi untuk menyelesaikan gitu ya, ataukah dengan penegakan hukum langsung pengaduan aja gitu dan maju ke pengadilan internasional. Itu semua sedang dipelajari, tapi kita kelihatannya cenderung maju ke pengadilan aja. Yang seharusnya kami juga sebagai pemilik, masyarakat adat yang sebagai pemilik sumber daya atau terumbu karang yang sekarang terjadi, harus terlibat juga dan memberikan masukan-masukan, mendukung pemerintah untuk penyelesaian. Kapal pesiar berbendera Bahama itu kandas di kawasan perairan Selat Dampir setelah menyelesaikan perjalanan wisata pada 4 Maret lalu ke Pulau Wageo, Raja Ampat. Pihak Caledonian menyebut insiden tersebut hanya sebuah kemalangan. Namun dampak yang ditimbulkan justru menjadi persoalan. Kerugian akan dihitung secara seksama. Tidak hanya terumbu karang yang mengalami kerusakan, ada pula biota laut yang terdampak, nilai pariwisata maritim, kerusakan ekosistem, serta kerugian masyarakat setempat.